Terus kita di sini pakai mazhab apa ini Ustaz? Di Aceh ini Aceh. Kalau madhab, Mazhab. kalau memang kebanyakan masyarakat di dunia ini banyak bermadhab dengan madhab Syafi'i. Ya. Di antara faktor yang menyebabkan madhab Syafi'i itu banyak tersebar karena banyak dari murid-murid Al-Imam Syafi'i yang menyebarkan madhab beliau. Ya. Cuman kalau kita meneliti dan melihat dari kitab-kitabnya para ulama, terlebih kitab-kitab yang besar, madhab itu tidak hanya terikat pada 4 madhab saja sebenarnya. Ya, ada ulama-ulama yang mereka lebih kuat madhabnya dibandingkan imam madhab yang 4 tadi. Di antaranya madhab Lis bin Sa'ad. Nah, kalau kita sampaikan di masyarakat, pelong karena madhab lain lah kok. Iya kan. Padahal itu madhab yang ma'ruf di zaman itu. Bahkan disebutkan Lis bin Sa'ad itu lebih kuat dari Imam Malik. Imam Malik beliau menyebarkan madhabnya di Madinah. Lis bin Sa'ad itu bermadhab beliau menyebarkan madhabnya di Mesir. Cuman yang membedakannya, madhab Lis bin Sa'ad tidak banyak disebarkan oleh murid-muridnya. Jadi banyak yang tidak tahu. Ya, banyak yang tidak tahu. Ya, dan sebenarnya ucapan beliau banyak ternukilkan dari dalam kitab-kitab fikih. Seperti itu. Cuman ada hal penting yang mungkin mau kita bahas di pagi ini, tuduhan sebagian saudara-saudara kita muslimin yang menganggap kita ini beragama modelnya bypass. Jadi dokter langsung ke Rasulullah, nggak perlu ulama, nggak perlu ini, nggak perlu ini. Maka ini adalah sebuah kekeliruan. Dalam sebuah syair, ya dikatakan, ya banal kiram ala tadnu fatu bisira. Wahai saudaraku yang mulia, marilah mendekat. Maka niscaya engkau akan tersingkap darimu hal-hal yang engkau tidak ketahui. Apa yang tersebar di tengah-tengah umat Islam. Tidaklah orang yang mendengar itu sama dengan orang yang melihat. Ya, pertama kita tidak anti dengan madhab. Bahkan kita mengetahui ulama-ulama kita mereka bermadhab. Ya, contoh misalnya Imam Bukhari. Dari semua madhab 4 itu mengaku Imam Bukhari madhabnya mereka. Syafi'iyah mengatakan Bukhari madhabnya Syafi'i. Imam Ahmad Hambali mengatakan Syafi'i madhabnya Hambali. Madhab Maliki mengatakan Syafi'i Bukhari madhabnya Maliki. Ya, dan Hanafi mengatakan Bukhari juga madhabnya Hanafi. Ya, ini menunjukkan inti yang ingin kita sampaikan. Mereka para ulama itu memiliki madhab, metode cara mereka menentukan masalah fikih di dalam agama. Ya, nah kalau seandainya para ulama saja mereka menjadikan ulama sebelumnya sebagai rujukan dalam memahami agama, tentunya kita lebih untuk menggantungkan memahami agama ini bagaimana cara ulama memahami agama. Kan seperti itu. Jadi kalau dikatakan apa sebenarnya madhab kita, kita bermadhab sebagaimana para ulama bermadhab. Ya, kita bermadhab sebagaimana ulama bermadhab. Apakah kita bermadhab Syafi'i, ataukah bermadhab Hambali, ataukah madhab yang lainnya. Tetapi metodenya sebagaimana para ulama bermadhab. Bagaimana metode para ulama bermadhab? Contoh, Al-Imam Nawawi adalah seorang ulama Syafi'iyah. Tidak ada yang mengingkari bahwasanya Nawawi ini adalah ulama Syafi'i. Ya, beliau memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga kepada kita di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ya, kita bisa menyimpulkan pertama, seseorang silahkan dia bermadhab Syafi'i, tetapi dia tidak boleh menyesatkan siapa yang tidak bermadhab dengan madhab Syafi'i. Ini satu hal. Yang kedua, ya, ketika di sana datang dalil yang lebih kuat dari Al-Quran dan Sunnatin Nabi SAW, ya, maka ucapan Nabi itu harus lebih diambil dibandingkan apa yang ada dalam madhabnya. Jadi metode Al-Imam Nawawi, ya, dalam beberapa pembahasan Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau sering mengatakan,
dalam mazhab kami dalam masalah ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat yang ketiga. Tetapi terkadang tidak ada satupun dari pendapat Syafi'iyah yang diambil oleh Imam Nawawi. Iya. Beliau mengatakan yang benar dalam masalah ini adalah pendapat ini, karena ini sesuai dengan dalil begini, begini, dan begini. Begitu cara Imam Nawawi bermadzhab. Beliau tidak fanatik dengan apa yang ada dalam mazhab Syafi'iyah. Nah, ketika di sana datang dalil yang lebih kuat, beliau akan mengambil pendapat tersebut. Iya. Dan ini pertama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga tidak bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Ya, apabila hadis itu sahih, itulah mazhabku. Berarti Al-Imam Nawawi benar-benar bermazhab Syafi'i. Tapi kalau seandainya seseorang mengambil semua pendapat Al-Imam Syafi'i, yang terkadang ada di antara pendapat tersebut, ya, menyelisih daripada dalil yang kuat, dia tetap mengambil pendapat Syafi'i, apakah dia mendengar nasihat Imam Syafi'i? Dia tidak mendengar nasihat Imam Syafi'i. Tapi kalau dia mendengar pendapat Imam Syafi'i, dia tinggalkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, dia ambil hadis Rasulullah SAW. Kan begitu? Iya, ini yang menjadi metode para ulama di dalam bermadhab yang kita baca dari kitab-kitab mereka. Cuman terkadang yang menjadi permasalahan, ya, orang-orang yang hari ini bermadzhab Syafi'iyah, terkadang mereka hanya membatasi dari beberapa referensi saja, ya, yang kemudian mereka jadikan itu sebagai standar sebuah kebenaran yang tidak ada kebenaran kecuali hanya itu saja. Kita di Ma'had, kita belajar matan Abi Suja. Itu kan kitab fikih Syafi'iyah yang paling mendasar. Saya setiap Rabu Kamis mengajar itu di Ma'had. Iya. Dan memang metode yang beliau sebutkan dalam kitab beliau ini metode yang sangat sederhana. Ya, beliau hanya menyebutkan masail-masail tanpa menyebutkan dalil. Ya, dalam mazhab Syafi'iyah untuk memudahkan orang-orang belajar dari kalangan pemula. Nah, kalau seandainya kitab ini dijadikan rujukan secara mutlak dalam arti kata apa yang tidak ada di kitab ini keliru dan salah, maka ulama yang menulis kitab ini nggak salah. Tapi orang yang menjadikan ini sebagai standar yang keliru dan salah. Paham maksud saya? Jadi kita akan berbeda. Kita membaca kitab Syarah Muhadzab Al-Majmu' miliknya Nawawi, atau kita membaca Syarah Sahih Muslim miliknya Nawawi. Dalam sebuah permasalahan itu Imam Nawawi menyebutkan dalil, masalah ini dalilnya ini, masalah ini dalilnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini, kaidah fikihnya begini, kemudian disimpulkan intisarinya yang benar ini. Nah, ulama-ulama mutaakhirin yang datang setelahnya diambil yang kesimpulannya ditaruh ke kitab. Ya, nah ramuan-ramuan yang diramu di sini kadang mereka nggak tahu, bukan ulamanya yang membaca kitab tadi. Makanya ketika ada sebagian dai mengatakan tai kucing tidak najis, itu kan jadi kaget. Kenapa dia kaget? Karena rujukannya cuma 1-2 kitab. Tapi kalau dia baca Syarah Muhadzab miliknya Imam Nawawi, atau dia membaca kitab Mughni Ibnu Qudamah, jangankan tai kucing, tai anjing pun diperselisihkan di situ oleh para ulama. Jelas maksud saya kan? Inilah sebab kenapa terjadi gejolak. Ya, terjadi gejolak di tengah muslimin karena referensinya cuma ini saja. Ya, tapi coba dia membaca, wawasannya lebih luas. Ya, saya membaca kasus yang diperdebatkan hari ini, masalah ibu dan bapaknya Rasulullah. Ya, nah kalau kita melihat dari ruang lingkup yang sempit di Aceh lah secara khusus, ya pokoknya tahunya mereka yang udah Nabi yang yuk sesat. Tapi kalau kita melihat orang yang segolongan dengan mereka, tetapi wawasannya lebih luas, ya, dia menjabarkan masalah ini terjadi persilangan pendapat di kalangan para ulama. Imam Nawawi berkata demikian. Suyuti berkata demikian. Tetapi saya lebih mengambil pendapatnya Suyuti. Ya, jadi mereka itu lebih luas karena apa? Referensinya lebih banyak. Itu jadi sebab. Paham maksud saya kan? Jadi Imam Nawawi jelas mengatakan dalam Syarah Sahih Muslim di mana ibu Rasulullah. Ya, dia nukilkan sama dia.
Nah, orang-orang yang seperti kita berhadapan dengan sebagian orang, nggak ada pokoknya A. Nggak ada A1, A2, B, C, D, nggak ada. Jadi kan inilah yang membuat kita repot. Ya, setiap informasi sesuatu yang kita dapatkan ditolak. Ya, kalau Anda menolak boleh silakan. Tetapi Anda setidaknya sudah punya referensi yang Anda baca. Ini mungkin baca kitab yang lil badiin saja belum tamat. Gimana ente mau menyalahkan orang yang terkadang sudah membahas ini dalam kitab-kitab yang besar, ya Mughni Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali, kitab Syarh Muhadzab dalam mazhab Nawawi, dalam mazhab Syafi'i, ya kitab At-Tamhid dalam mazhab Maliki, Mushkilul Athar dalam mazhab Hanafi. Ini kan terjabarkan apa saja. Ya, jadi kadang-kadang sesuatu yang kita tidak tahu bukan berarti itu nggak ada, kan begitu. Ini yang repot, dokter. Ya, sesuatu yang nggak tahunya hana berarti. Sesuatu yang nggak tahu itu sesat. Nah, ini repot. Apalagi terkadang mohon maaf, guru yang dia punya hanya punya referensi 1-2 kitab. Jadi repot kita.